anak-anak semuanya, semoga anak-anak semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Kita kembali lagi dalam belajar ekonomi bersama Bu Ayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem upah. Sistem upah ini merupakan subbab atau bagian dari bab ketenagakerjaan. Ibu mulai dengan sebuah pertanyaan, ketika anak-anak nantinya sudah lulus dari SMA, kemudian kuliah dan bekerja. Setelah bekerja, apa yang anak-anak harapkan dari hasil kalian bekerja? Pada umumnya, setiap kita setelah bekerja tentu mengharapkan adanya penghasilan, atau dalam hal ini dalam bentuk uang. Uang inilah yang nantinya diharapkan bisa digunakan untuk membeli makanan, membeli kendaraan atau transportasi, dan membeli pakaian serta kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tidak bisa Ibu gambarkan di sini. Tapi pada dasarnya setiap orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan yang diperoleh dari kita bekerja ternyata ada loh pembahasannya, ada sistemnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai hal tersebut. Kita mulai dengan pengertian upah anak-anak. Upah sendiri merupakan balas jasa atau kompensasi berupa gaji pokok beserta tunjangannya atau sering disebut sebagai take home pay. Upah sendiri merupakan pemberian dari pengusaha kepada, atau dalam hal ini dia disebut juga sebagai pemberi kerja, yang diberikan kepada pekerjanya atau karyawannya. Bentuknya apa? Bentuknya bisa uang tunai, bisa sembako, bisa makan, ataupun bentuk-bentuk lain yang tentu disepakati oleh pengusaha dan pekerjanya. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tingkat upah yang diperoleh seseorang? Jadi mungkin anak-anak berpikir, oh dalam satu kantor nih semuanya sama penghasilannya. Ternyata tidak juga. Bu Ayu sendiri sebagai seorang guru di SMA 91, Bu Ayu dengan Bapak Ibu guru yang lain penghasilannya juga berbeda loh. Nah, apa saja yang mempengaruhi kita akan bahas di sini. Yang pertama bisa dari permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang pertama, apabila permintaan tenaga kerja atau lowongan kerjanya lebih banyak atau lebih tinggi dari penawaran atau jumlah tenaga kerja yang ingin melamar di lowongan tersebut, maka tingkat upahnya biasanya cenderung tinggi atau cenderung naik. Sedangkan apabila permintaan tenaga kerja atau lowongan kerja lebih sedikit atau lebih rendah dari penawaran tenaga kerja, maka tingkat upahnya biasanya cenderung turun atau cenderung lebih rendah. Faktor berikutnya adalah perbedaan jenis pekerjaan. Kita semua tahu upah yang diterima satu orang dengan orang yang lain itu bisa saja berbeda. Karena apa? Karena yang dikerjakan berbeda seperti itu. Sebagai contoh dalam gambar ini, mereka yang bekerja sebagai programmer di kantor dengan buruh pertanian nantinya akan memiliki atau menerima upah yang berbeda. Karena jelas saja yang dikerjakan juga berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Dari gambar ini, Ibu gambarkan ada tukang bangunan, kemudian ada dokter, kemudian ada engineer, dan SPG dari minimarket seperti itu. Dari sini kita bisa tahu bahwa masing-masing dari profesi tersebut memiliki keahlian yang berbeda-beda, serta jenjang pendidikannya pun jelas berbeda. Seorang dokter tidak bisa menjadi dokter begitu saja, mereka harus menjalani kuliah dokter, kuliah di kedokteran, kemudian masih ditambah dengan koas dan lain-lain. Begitu juga profesi-profesi yang lain. Adalah usia kerja. Di sini usia kerja yang dimaksud di sini adalah berapa lama sih seseorang sudah bekerja di profesi tersebut atau di bidang tersebut. Usia kerja menunjukkan pengalaman kerja. Jadi
Makanya semakin dia lama bekerja, umumnya upah yang diperoleh itu biasanya lebih besar atau lebih banyak. Sebagai contoh, Ani bekerja 5 tahun, sedangkan Banu baru mulai bekerja bulan lalu. Maka besarnya upah Ani dan Banu ini berbeda. Tentu dalam hal ini Ani dan Banu itu harus berada pada tingkat atau posisi yang sama. Jadi usia kerja berpengaruh ya dalam pemberian upah. Kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan bukan keuangan, misalnya resiko kerja. Di layar terlihat anak-anak ada mereka yang bekerja sebagai pemadam kebakaran dan ada yang bekerja di PLN untuk memperbaiki jaringan listrik. Anak-anak ketahui bahwa kedua profesi ini berisiko karena seseorang yang bekerja di PLN dan harus memperbaiki kabel-kabel, mungkin saja ada risiko tersetrum atau jatuh dari ketinggian. Sedangkan seorang pemadam kebakaran juga berisiko karena dia harus berhadapan dengan api, menolong orang, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah mobilitas tenaga kerja. Nah, ini Bu Ayu sendiri mengalami kondisi ini di mana jalannya susah, harus lewat perairan, dan lain-lain. Mobilitas tenaga kerja ini bisa dipengaruhi oleh letak geografisnya atau faktor-faktor institusional atau kelembagaan. Karena bisa saja ketika kita bekerja, kondisi geografis wilayah tempat kita bekerja itu tidak memungkinkan sehingga aksesnya sulit. Tentu dengan orang yang bekerja di akses yang mudah itu berbeda. Kemudian dari faktor kelembagaan, mungkin anak-anak pernah dengar bahwa seseorang yang bekerja di kementerian seperti itu, dia bekerja di luar Jawa, sedangkan untuk mengurus apa-apa, mereka harus ke Jakarta seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor institusional atau kelembagaan. Berikutnya, kita akan bahas mengenai jenis-jenis upah. Di sini Bu Ayu sebutkan ada 5 jenis upah, tapi mungkin nanti apabila anak-anak menemukan jenis-jenis upah yang lain, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, yaitu upah nominal. Upah nominal itu anak-anak merupakan sejumlah uang yang secara tunai diberikan kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan. Jadi upah nominal ini merujuk pada angkanya berapa, secara angka berapa yang diperoleh. Itu adalah upah nominal. Berikutnya adalah upah real, di mana upah real ini menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima pekerja. Artinya uang yang diterima bisa untuk beli apa saja sih? Oh, bisa beli bahan makanan, bisa untuk transportasi, bisa untuk tempat tinggal, baik itu kos maupun membeli rumah. Nah, ini adalah upah real. Yang ketiga adalah upah hidup, di mana upah hidup merupakan upah yang diterima oleh pekerja atau buruh sebagai balas jasa dan cukup untuk memenuhi keperluan hidup secara luas. Secara luas di sini artinya nggak cuma kebutuhan primer atau kebutuhan pokok saja, kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Tetapi berdasarkan upah hidup ini, upah yang diperoleh bisa loh untuk pendidikan, untuk mengikuti program asuransi, untuk sosial atau membantu sesama, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang berikutnya adalah upah minimum. Besarnya upah yang dijadikan standar oleh pengusaha dalam menentukan upah. Nah, untuk upah minimum ini biasanya ditentukan oleh kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota. Di sini upah minimum ada 3 istilah yang mungkin anak-anak pernah dengar. Yang pertama adalah UMP atau upah minimum provinsi yang berlakunya tentu dalam wilayah provinsi. Yang menentukan adalah gubernur melalui Pergub.
Sedangkan UMK merupakan upah minimum kota atau kabupaten, di mana berlakunya dalam wilayah kota atau kabupaten tertentu. Biasanya yang menentukan sama gubernur juga, tetapi untuk UMK biasanya ada pertimbangan dari wali kota atau bupati. Kemudian yang terakhir adalah UMR, upah minimum regional. Nah, sayangnya istilah ini sudah tidak digunakan, tetapi sudah diganti dengan istilah dua tadi, upah minimum provinsi dan upah minimum kota kabupaten. Di sini tunjukkan beberapa contoh upah minimum beberapa wilayah di Indonesia. Ada dari Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan seterusnya. Jika anak-anak lihat di sini angkanya yang diperoleh per bulan itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Tentu angka atau nominal ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Berikutnya, yang terakhir adalah upah wajar, yaitu upah yang dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengusaha. Nah, tentu upah wajar ini memperhatikan bagaimana atau berapa kebutuhan hidup di masing-masing wilayah, seperti itu. Demikian tadi jenis-jenis upah yang kita bahas hari ini, atau dalam video ini ada 5. Nanti kalau anak-anak ada jenis upah yang lain boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.